Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Syahidah dengan NIM 2605012220009 dari kelas Oceanografi B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai praktikum survei hidrografi dan eksplorasi dasar laut. Yang pertama ada pemeruman. Pemeruman menurut Ramadan et al. Tahun 2021 merupakan sebuah pengukuran kedalaman pada suatu perairan untuk memperoleh gambaran bentuk permukaan dasar perairan atau seabed surface. Pemeruman digunakan untuk memperoleh nilai kedalaman suatu perairan dan pengamatan pasang surut air laut untuk menentukan datum vertikal. Pemeruman juga biasanya menggunakan teknologi akustik seperti echo sounder. Kemudian lajur perum merupakan lokasi pengukuran kedalaman yang ditandai dengan titik-titik jalur pengukuran. Lajur perum dapat memiliki bentuk garis lurus, lingkaran konsentrik, atau variasi lainnya tergantung pada teknik yang digunakan untuk menentukan posisi titik tetapnya. Desain lajur perum harus memperhatikan bentuk dan topografi pantai sekitarnya agar dapat mendeteksi perubahan kedalaman yang ekstrim. Nah, di sini merupakan metode dalam pembuatan lajur perum. Yang pertama itu menghitung interval. Interval ini merupakan skala yang diubah menjadi satuan meter. Kemudian ada banyak interval dengan jarak dibagi dengan interval yang sudah dihitung sebelumnya. Kemudian ada panjang jalur. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Di mana vertikal yaitu banyak vertikal ditambah 1 dikali dengan lebar. Untuk horizontal, panjang interval ditambah 1 dikali dengan panjang. Kemudian ada total panjang jalur. Di sini yaitu menjumlahkan panjang jalur vertikal dengan panjang jalur horizontal. Kemudian ada panjang interval. Di sini menghitung banyak interval dikali dengan interval. Lalu total panjang interval yaitu penjumlahan antara panjang interval vertikal dengan panjang interval horizontal. Kemudian panjang jalur wilayah studi. Di sini ada total panjang jalur ditambah dengan total panjang interval. Selanjutnya ada kebutuhan survei. Di sini menghitung panjang jalur wilayah studi atau kecepatan dibagi dengan kecepatan kapal. Lalu lama survei yaitu menghitung kebutuhan survei dibagi dengan waktu survei. Lalu ada biaya survei. Di sini menghitung biaya survei dibagi dengan kebutuhan survei. Nah, kemudian ada echo sounder yang digunakan, yaitu salah satunya ada GPS Map 585+. Echo sounder GPS Map 585+ ini merupakan perangkat navigasi dan pemetaan kedalaman yang menggabungkan teknologi GPS dan sonar dalam satu sistem terintegrasi. Alat ini dirancang untuk survei batimetri atau pengukuran kedalaman perairan dan navigasi maritim, sehingga penggunaannya akan mendapatkan data posisi dan kedalaman secara bersamaan. Sistem ini menggunakan dua komponen utama dalam operasinya, yaitu modul GPS yang menerima sinyal dari satelit untuk menentukan posisi dengan tingkat akurasi yang ideal. Lalu ada sistem sonar yang terdiri dari transducer yang memancarkan gelombang suara ke dalam air. Selanjutnya ada salah satu alat yang bisa digunakan untuk pemeruman atau survei hidrografi untuk mendapatkan data batimetri, yaitu ada GPS Map 585+. Cara kerja dari GPS ini yaitu GPS menerima sinyal satelit untuk menentukan posisi dan memberikan data koordinat. Lalu transducer memancarkan gelombang suara dengan frekuensi sesuai kebutuhan. Kemudian gelombang dipantulkan dari dasar perairan dan waktu tempuh diukur untuk menghitung kedalaman. Lalu data GPS dan kedalaman direkam secara simultan dan tersimpan dalam format GPX atau ADM. Setiap titik pengukuran terdapat koordinat, kedalaman, waktu, dan parameter tambahan lainnya. Display atau interface menampilkan peta navigasi, data kedalaman, track survei, informasi GPS, dan parameter sistem. Yang terakhir ada pengolahan data meliputi pemrosesan sinyal digital, filtering noise, koreksi otomatis, kalibrasi kedalaman, dan integrasi data GPS dan sonar. Nah, selanjutnya ada pengolahan data. Pengolahan data kali ini yaitu menggunakan salah satu software MapSearch. Nah, data yang akan diolah itu
ada sebuah studi kasus, kemudian dalam sebuah perencanaan lajur perum diperoleh bahwa data yang akan diolah yaitu sebuah perencanaan lajur perum yang sudah diketahui nilai panjang dan lebar sebuah kawasan surveinya 3 km dan 2 km. Dengan skala 1:10.000, kecepatan kapal diketahui sebesar 7 km per jam dengan biaya survei sebesar 200.000 per hari dan waktu survei 2 jam per hari. Tentukan lama survei dan total biaya survei. Berarti di sini kita akan menghitung dan menggambarkan lajur perum tersebut dan kebutuhan biaya survei yang akan dihitung dengan metode lajur perum yang sudah disebutkan tadi. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan tadi, didapatkan banyak interval setelah dilakukan perhitungan tadi. Sekarang kita akan membuat lajur perum dengan menggunakan software MapSearch. Dengan banyaknya lajur perum yang akan kita gunakan yaitu panjangnya ada 30 dan lebarnya ada 20. Pertama-tama kita buka Google Earth dulu. Nah, di sini kita akan coba mencari fungsinya yaitu untuk Google Earth sendiri yaitu digunakan untuk mencari titik koordinat. Langkah pertama yaitu klik tanda penggaris ini, lalu kita akan mengklik satu kali, lalu kita ukur sepanjang 3 km sesuai petunjuk yang sudah diketahui tadi. Kalau udah, ini save. Nah, kalau sudah line yang udah kita buat tadi, kita kasih 3 titik place mark. Misalnya kita kasih titik 1. Nah, paskan di sini.
kita beralih ke titik 1. Nah, yang pertama titik 1, nilai latitude-nya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita masuk ke software map search untuk menggambarkan lajur perumnya. Yang pertama kita klik edit, lalu masukkan titik koordinat yang sudah didapatkan tadi. Titik 1. Kita masukkan sesuai formatnya. Selanjutnya kita akan membuat gambar lajur perum dengan klik edit, lalu new track. Nah, ini kita bisa pilih warna sesuai keinginan, lalu oke. Kita akan membuat lajur perum horizontal dengan panjang 3 km dengan jarak interval atau jarak masing-masing garis 100 meter. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang panjangnya dengan jumlah 30.
Nah, kurang lebih hasil dari pelajar perum yang saya buat seperti ini. Dan terima kasih. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.